Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, luar biasa sekali ya. Kita naikkan puji syukur luar biasa buat Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya tiada berkesudahan ya. Adik-adik, kita bisa berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan ya. Luar biasa adik-adik. Walaupun ibadahnya masih di dalam rumah, masih di rumah saudara, rumah opung, tetapi kita masih tetap bisa bersatu di dalam ibadah Tuhan Yesus. Dan kita masih sehat-sehat pastinya ya. Dan Bang Arga di sini dan teman-teman semua mengingatkan kembali protokol kesehatan. Jangan diabaikan tetapi selalu diperhatikan supaya kita tetap sehat, kuat, bugar ya. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah sekarang kita mau ibadah. Bagaimana hati pikiran sudah siap semua? Dan Bang Arga yakin tadi sudah saat teduh ya. Sudah baca firman Tuhan tadi pagi. Pasti semangatnya 1000%. Dan hari ini kita mau ibadah, apa yang harus dipersiapkan adik-adik? Bang Rublen, Kitab suci. Bang Gitra, Persembahan. Kak Hileri, Bangun tidur, sapa papa mama dan pakaian rapi ya teman-teman. Kak Elisha. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan selama ini yang menjaga kami, berkat yang selalu memenuhi hidup kami. Itu hanya daripadamu saja, berkati kami Tuhan. Amin. Ya adik-adik ya. Oke, dan saatnya abang mau sapa dulu semua adik-adik abang yang ada dimanapun berada. Harus semangat ya, karena hari ini merupakan hari spesial. Hari anak Kristen memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun ya pasti harus setiap hari. Tapi hari ini adalah hari Minggu, hari ibadah, harus lebih semangat lagi. Adik-adik abang mau sapa adik-adik di rumah. Shalom adik-adik. Shalom kakak, shalom abang, shalom papa, shalom mama, shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Ye, 2 jempol buat adik-adik semua. Nah sekarang abang mau tanya kabarnya ini. Apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Luar biasa. 2 jempol lagi buat adik-adik ya. Dan saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, sebelumnya kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Elisha. Teman-teman mari kita berdoa.
Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin ibadah, kiranya Engkau berkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, Abang Arga yakin semua pandai berdoa. Dan kita fokus ibadah kali ini ya. Luar biasa, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita masuki gerbang gereja Tuhan Yesus dengan lagu ini. Kita berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita girangkanku. Siapa girangkanku? Ya girangkanku, oh ya girangkanku. Ku bersuka cita girangkanku. Ya girangkanku, oh ya girangkanku. Ku bersuka cita girangkanku. Adalah sukacita di hati. Gimana adik-adik? Di hatiku, Lebih kuat. di hatiku adalah sukacita di Diberikan hatiku. siapa? Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, semangatnya melebihi 1000% ya. Dan kita hari ini bersukacita karena Tuhan Yesus memberikan kasih yang luar biasa kepada kita. Dan dialah satu-satunya Tuhan Yesus kita yang membimbing kita ke jalan yang benar ya adik-adik ya. Maka dari itu kita patut bersyukur lewat satu buah lagu ini kita naikkan Yesus itulah satu-satunya. Yuk lebih riang lagi adik-adik ya. Yesus itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Upahmu besar di surga. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. lebih kuat adik-adik. Yesus di dalam roh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita menaikkan satu buah lagu Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Depan, kanan, lagi ke kiri, belakang, Saatnya lah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Adik-adik duduk tenang dan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang memiliki firman, Engkau yang akan memberikannya bagi kami saat ini. Biarlah Engkau menguduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita ya. Dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacanya bagi kita. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita diberi firman Tuhan bahwa ayah, ada yang biasa manggil ayah ya, ada yang biasa manggil bapak, ada yang biasa manggil ibu. Nah, di sini ayah sebagai pendidik. Wah, mulai kecil diajari katanya. Memang dulu gak bisa orang menjadi orang tua kalau nggak bisa dia memiliki keahlian untuk mengajar. Karena apa? Kalau nggak bisa mengajar, coba mau diapain anaknya? Jadi berbahagialah anak-anak ya, yang punya orang tua, bisa mendidik. Jadi tidak ada orang tua yang bisa melakukan yang jahat sama anaknya, nggak ada itu kan? Siapa pernah menonton film binatang-binatang? Coba binatang apa yang paling buas? Wah, singa, wah hebat. Harimau, wah luar biasa. Coba anak-anaknya disayangi atau malah digigitnya? Disayangi. Oh, itu binatang buas. Oh, gimana lagi kalau manusia kan? Jadi anak-anak semua gak boleh curiga sama bapaknya, ayahnya sebagai orang jahat. Enggak lah. Ibunya sebagai orang jahat. Ya tidaklah. Mungkin ada berita kayak gitu ya. Orang tuanya melakukan yang tidak baik kepada anaknya. Ya memang gak bisa. Nah, jadi di sini dikatakan ada kewajiban orang tua untuk mengajar, mendidik. Tapi anak-anak juga punya tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk mendengar. Nah, dikatakan tadi apa tujuan dari pengajaran itu? Coba ada yang mengikuti tadi?
Wah, hebat ya. Tujuannya supaya bisa hidup. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang bisa hidup di dunia? Hanya orang yang mau diajari. Hanya anak-anak yang mau mendengarkan pengajaran. Karena modal untuk hidup ya didikan. Makanya kalau kita mau contoh, aku mau lebih kualitasnya hebat, pergilah dia ke sekolah tertentu yang dianggap berkualitas. Biayanya murah apa mahal? Mahal kan? Karena apa? Karena pendidikannya. Jadi kalau pendidikan itu dari perjanjian lama pun dikatakan harus dibeli. Artinya pendidikan mahal. Nah sekarang dalam pandemi, wah nggak pernah ke sekolah hampir 2 tahun ini kan. Apalagi yang baru masuk SD, nggak pernah ketemu sama gurunya, nggak pernah tahu siapa kawannya. Kalau dulu kan, kalau sebelum pandemi langsung tahu siapa kawannya satu meja, siapa yang dekat di mejanya, wah, siapa kawannya bermain di sekolah, kan begitu. Tapi sekarang nggak tahu, nggak kenal siapa kawannya, nggak pernah lagi lari-lari dengan kawannya di sekolah kan. Tapi jangan kecewa, seperti nasihat Amang Pendeta dari dulu kan, jangan kecewa, semua pasti berlalu. Yang penting kita berdoa kan. Nah sekarang biarpun pandemi, janganlah nggak serius belajar ya. Sekarang dari handphone semua, main game di handphone, GC-nya di handphone, tugas-tugas di handphone. Nah anak-anak kami harus cerdas, memakai handphone, ya jangan hanya game terus. Nggak apa-apa memang main game kalau ada waktunya ya. Tapi kalau gamenya yang terutama tertinggal tugasnya, wah, menurut firman ini udah salah kayak gitu. Karena game itu nggak terlalu berharga itu dibanding dengan pendidikan kan. Coba siapa yang belajar main game? Kan mana ada? Langsung bisanya kan. Tapi siapa yang bisa berhitung? Mana bisa belajar atau tanpa belajar? Nah, semua harus pelajari. Siapa yang bisa berbahasa Inggris? Kan harus dipelajari. Tapi kalau game, baru lahir pun udah pakai game dia. Ngoek kata, dikasih handphone bisa dia main game kan? Saking tidak perlunya belajar untuk main game. Tapi yang belajar itu supaya memperoleh pengetahuan. Sebab tujuan pengetahuan itu supaya kita hidup. Jadi modal kita hidup, coba cita-citanya apa? Wah, banyak ya. Ada yang jadi guru. Wah, ada juga yang bilang mau jadi pendeta ya. Nah, yaitu harus belajar. Nanti contoh, ada yang mau jadi guru, kuliahlah dia. Setelah tamat, dia akan mengajar sesuai ilmunya. Nah itu maksud firman Tuhan kan. Pendidikan itu modal kita untuk hidup. Gak mungkin kita mengajar tapi nggak ada modalnya. Artinya pengetahuannya untuk mendidik tidak ada. Itu yang diingatkan bagi anak-anak kami sekarang. Makanya kalau pesan Pak Pendeta, gak boleh main-main kalau belajar ya. Kita berdua nanti bisa ketemu di sekolah, serius. Jadi jangan ada yang tertinggal ya, tugas-tugasnya. Jangan ada yang tidak dikerjakan PR-nya kan. Harus nilai baik lah semuanya. Ini udah mau ujian bulanan ini. Nah, pertengahan semester bulan depan. Cepat-cepat kali ya waktu itu berjalan. Nah, diingat firman Tuhan sekarang ya. Ayat hafalan. Ayat hafalan ini enak. Tadi bahannya Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Ayat hafalannya Amsal 4 ayat 1. Nah,
selalu dihafal kan. Jangan pula ada ayat hafalan tapi enggak dihafal. Salah itu. Harus dihafal. Diingat ya, dicatat. Amsal 4 ayat 1. Nah, demikian firman Tuhan ya. Anak-anak kami, diingat, belajar harus serius, harus sungguh-sungguh. Karena apa? Didikan itu supaya modal kita untuk hidup. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau ingatkan terus kami, anak-anak Tuhan, dalam masa pandemi ini harus tetap sungguh-sungguh untuk belajar menerima didikan baik dari orang tua atau dari gurunya. Sekalipun pembelajaran itu harus melalui handphone. Handphone dipakai untuk main game, handphone juga dipakai untuk belajar. Biarlah Tuhan memberi hikmat sehingga anak-anak Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu cerdas memakai handphonenya. Sekalipun harus main game, tapi mereka juga harus paham ada pembelajaran dari handphonenya. Biarlah semua anak-anak Tuhan melalui hikmat yang Kau berikan selalu setia mengerjakan tugas-tugasnya, PR-nya, bertanggung jawab untuk menerima pendidikan, bertanggung jawab untuk diuji, sehingga semuanya memperoleh nilai yang baik. Biarlah anak-anak Tuhan terus belajar memiliki hati takut akan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, luar biasa sekali ya tadi ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Mudah-mudahan menjadi dasar adik-adik ya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, karena firman Tuhan itu sangat baik sekali. Hanya itulah yang bisa membawa kita ke jalan kebenaran ya adik-adik ya. Ingat selalu firman Tuhan. Tadi mau bandel, tadi mau nakal. Karena ingat firman Tuhan dari Amang Pendeta, jadi gak jadi nakal, tapi jadi anak yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk semua orang. Dan respon firman Tuhan tadi kita nyanyikan satu buah lagu tanda cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus. Kita nyanyikan, kita resapi adik-adik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan, siapkan persembahan yang luar biasa buat Tuhan. Kita dengarkan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo kita kumpulkan persembahan kita ya. Sudah semua? Kita berdoa.
Terima kasih Bapa, Kau adalah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan sungguh memberi, bahkan mencukupkan, bahkan melimpah atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan pemberian Tuhanlah yang kami serahkan kembali sebagai persembahan kami. Kiranya kasih-Mu menerima persembahan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.